Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, Jemaat GBI Point Square yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali bertemu di ibadah online. Tidak lupa, saya terus mengingatkan agar kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Mari siapkan hati kita, saya percaya firman hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan antusias Bapak Ibu yang sudah terserap di dalam kul-kul yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, yuk sama-sama kita bersekutu, kita berdoa, kita sama-sama bertumbuh di dalam wadah kul ini. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kami ada rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai jam 8 pagi via Zoom online dan live di Facebook GBI Point Square. 1 jam saja kita berjaga-jaga, kita menaikkan doa syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan terbaikku, yaitu persembahan, persepuluhan, atau diakonia, dapat melalui transfer bank atau scan QR code yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan Kau menyertai hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan masih ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami mau katakan Shalom Indonesia. Biar damai-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat yang daripadamu. Tuhan tuntun setiap keputusan-keputusan yang ada di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hukum-Mu Tuhan ada terjadi atas bangsa kami. Kami juga rindu berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami rindu berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami, Opaniko beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan bagi Gembala Rayon 1H Om Budianto Totong beserta wakilnya. Tuhan juga memberkati Tuhan Gembala GBI Point Square Om Suwardi beserta wakilnya, gembala-gembala kul yang ada, bahkan sampai kepada umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tuhan mengurapi hamba-hambamu, Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati juga, Tuhan urapi agar setiap pesan firman-Mu hari ini menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna
Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan, sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa, tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk online service dari GBI Rayon 1H. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan dan biar ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sekarang waktunya berbicaralah lewat firman-Mu, nyatakan hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, hamba-Mu tidak mampu apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi. Sampaikan hati-Mu, sementara firman disampaikan. Sembuhkan kami, kuatkan kami. Hadirat-Mu bersama kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Rayon 1H. Sebuah kehormatan buat saya untuk melayani saudara lewat ibadah online service pada hari ini. Saya berterima kasih tentunya pada Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih juga buat Pastor Budianto Totong dengan semua diaken pengerja yang ada di Rayon 1H ini untuk kepercayaannya tentunya ya. Nah, perkenalkan nama saya Rubin Ong. Ya, saya tinggal di Gading Serpong. Kita ada komunal jemaat namanya Living Room Community Church. Ya, itu saja mungkin perkenalannya. Ini pertama kali saya melayani lewat online service di GBI Rayon 1H ini. Jadi sekali lagi ini sebuah kepercayaan. Ya, terima kasih Pastor Totong. Nah, saya tidak sharing atau berbagi firman dengan sok merasa tahu, merasa mampu, merasa pinter, tidak sama sekali enggak ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin membawa kita untuk kembali hidupin prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena saya yakin firman itu punya apa? Daya cipta. Firman itu punya apa? Kepastian. Firman itu punya apa? Kuasa keberhasilan yang tidak terkalahkan. Nah, hari ini saya ingin memberi tema buat Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita kembali untuk membangun basic kekristenan yang kuat atau membangun dasar kehidupan. Ya, sebab saya sadar kita ada di dunia di mana orang sekarang lebih fokus pada yang aksesoris daripada yang esensi. Ya. Apa bedanya esensi dengan aksesoris? Esensi itu begini, kalau itu tidak ada, hidup nggak ada. Kalau aksesoris ya, kalau itu nggak ada, hidup tetap ada. Misalnya, jam tangan yang Bapak Ibu pakai, itu aksesoris. Kalau kita nggak punya jam tangan, ya nggak apa-apa, wong itu aksesoris kok. Ya, itu kan aksesoris. Tapi kalau kemudian saya sadar, kalau kita nggak ada darah, ya kita bisa mati karena darah adalah esensi kan. Nah, mari kita kembali lagi kepada prinsip-prinsip ini. Nah, kita akan membaca Bapak Ibu ya. Mazmur berkata begini, kitab Mazmur pasal yang ke-11 dari Alkitab kita. Ya,
Bapak Ibu, saya yakin nanti di screen pasti akan ditampilkan oleh tim multimedia. Ini Mazmur dari Daud. Ya, ayat yang kedua, ya saya nanti fokusnya pada ayat yang ketiga sebetulnya. Alkitab berkata begini, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Nah, ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya, jadi kita ini ada di masa pertempuran memang Bapak Ibu. Ya, kata kefasikan yang tadi katakan orang fasik melentur busurnya, ya busur panah untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Kita memang ada di masa kegelapan. Nah, kefasikan sendiri itu artinya apa? Kefasikan itu begini, orang yang tidak mencintai kebenaran, orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mencintai dan tidak melakukannya. Ya nggak mungkin melakukan, wong tidak pernah mencintai kok. Ya, nah kita ada di masa pertempuran, makanya betul. Jadi Kristen itu tidak seperti sedang naik kapal pesiar loh Bapak Ibu. Kita ini seperti naik kapal perang, yang setiap hari harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Makanya Tuhan berkata begini, kamu harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Ya saya bercanda, kalau orang hanya berjaga-jaga, tidak pernah berdoa, itu namanya hansip itu. Cuman jaga-jaga saja, tapi tidak berdoa. Nah, kita ada pada masa yang sekarang ini ada dalam pertempuran yang tidak gampang. Ya kan, Bapak Ibu bisa rasakan ya, kita sekarang ada di masa di mana ketakutan sangat nyata, tiba-tiba dengar berita menakutkan, ya kan? Di masa pandemik seperti ini, ada varian baru, tiba-tiba ada orang-orang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan karena penyakit pandemik, ya, karena COVID misalnya. Kemudian kita juga ada di masa apa? Ketidakpastian. Semuanya nggak pasti. Semuanya nggak pasti, bayangkan. Keamanan nggak pasti, ekonomi nggak pasti. Tapi berikutnya lagi, orang kemudian merasa kesepian. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua yang ada di GBI Rayon 1H ini, yuk kembali membangun dasar. Memang membangun dasar itu ya nggak kelihatan ya. Nggak pakai panggung, sorot lampu. Ya, tapi coba, biasanya orang-orang yang tahu bangunan, pasti dasar itu harus punya pondasi yang kokoh. Ya, sayangnya orang lebih suka aksesorisnya sih, fasilitasnya yang hebat-hebat, tapi ternyata pondasinya nggak kuat. Begitu ada angin badai, roboh. Jadi semua yang kelihatannya hebat ya percuma. Ya enggak ada artinya kan. Itu jadi berantakan semua. Nah, saya ingin membawa kita, ada beberapa hal yang harus kita kembali untuk kita terus kuatkan sebagai basic in our life. Ini adalah dasar dari kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa harusnya iman kita itu dibangun. Karena kita punya pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Ya, iman jangan karena agamawi atau tradisi. Iman jangan karena kebiasaan. Iman itu harus betul-betul dibangun karena kita punya pengenalan. Sebab gini, saya akan mempercayai orang yang saya kenal. Ya kan? Misalnya saya punya banyak sahabat yang sudah puluhan tahun pelayanan bersama-sama. Waktu dia katakan sesuatu saya percaya. Wong memang saya kenal dia, orangnya kalau janji tidak pernah mengingkari, ya orangnya rela berkorban, orangnya lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Nah, karena saya kenal dia, makanya saya mempercayai yang dia katakan. Nah, hal yang sama, kalau kita ini kenal Tuhan, dekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan mempercayai yang kita katakan. Nah, coba kita lihat Ibrani pasal 11 ya Bapak Ibu ya. Ini konteksnya kan tentang saksi-saksi iman. Terjemahan lain adalah para pahlawan iman. Ya, Bapak Ibu, di Ibrani pasal 11 ini ada 3 kata utama sebetulnya. Krisis, pahlawan, dan iman. Jadi orang-orang ini mengalami proses krisis seperti sekarang kita ini. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya. Bahkan ada beberapa mereka yang tidak mau ditolong supaya dapat hidup yang lebih baik nanti dalam kegagalan. Maksudnya mereka mau fokus hanya pada kegagalan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini para pahlawan iman kan, dari Abraham, kemudian Musa, Yusuf, Daud dan seterusnya, sampai kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang dianiaya di masa gereja-gereja yang mula-mula ya. Nah, ternyata 3 kata itu ya, krisis, pahlawan dan iman itu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.
Ya, kalau kata krisis hilang ya nggak mungkin ada pahlawan. Kalau kata iman hilang ya nggak mungkin ada pahlawan krisis. Ya, jadi krisis akan menghasilkan para pahlawan iman. Jadi tidak bisa dihilangkan itu krisisnya. Ya, nah Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat yang ke-6, ya penulis Ibrani berkata begini tentang iman. Ya itu kan ayat pertama sudah jelas ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Alkitab katakan ya, iman adalah dasar. Dasarnya apa? Ya, iman harus punya dasar yang kuat. Nah, ayat yang ke-6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin loh. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, ya, secara pribadi personal, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu kan berarti sebuah hubungan, bukan tradisi, bukan karena ikut-ikutan, oh keluarga saya Kristen, oh suku saya Kristen. Ya makanya ternyata daerah-daerah yang mengaku beragama Kristen ternyata banyak berantakan juga. Ya saya prihatin, ada beberapa daerah Kristen ternyata angka KDRT-nya tinggi, penggunaan obat-obatan tinggi, free sex-nya tinggi. Kan memprihatinkan Bapak Ibu ya, bukan karena tradisi. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, highlight kata sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, sungguh-sungguh. Nah, kok kesannya kayak Tuhan hilang dicari? Bukan. Ya, artinya begini, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan jalan-jalan Tuhan. Bukan Tuhan hilang dicari, enggak. Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan selalu bersama umatnya. Tapi orang-orang yang memang terbiasa dengan jalan-jalan Tuhan. Ya, saya misalnya ya, kalau saya pergi ke satu tempat yang saya sudah terbiasa, ribuan kali saya pergi ke situ, maka saya tahu kapan saya belok, oh ya ada lubang di mana. Nah orang itu kalau terbiasa dengan jalan-jalan Tuhan, begini Bapak Ibu, kalau dipercaya hal yang besar tidak gampang sombong. Saya sudah terbiasa dengan jalan kerendahan hati, kan jalan Tuhan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Kalau dia disodorin hal yang jahat, dia tidak mau ambil. Karena Tuhan itu kudus, itu orang-orang yang kenal dan terbiasa dengan apa? Jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, mari yuk kita bangun kembali dasar kita tentang iman ini. Nah, iman yang dasarnya adalah pengenalan, keintiman yang kuat dengan Tuhan. Makanya kalau tema atau gereja saudara punya nyawa misalnya, membangun kembali Pondok Daud, itu kan berbicara tentang intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Di mana kita itu manunggal dengan Tuhan. Kita kenal siapa Dia. Ya, jadi ini penting sekali. Karena kalau iman tidak dibangun karena pengenalan, kita tidak akan kuat Bapak Ibu ya. Jadi begini, mari kita terus harus membangun keintiman ini yang kuat. Nah, saya belajar Bapak Ibu, tokoh iman di Alkitab, bapak orang percaya itu namanya kan Abraham. Ya, memang arti nama Abraham itu adalah bapak dari semua orang percaya. Dulunya namanya kan Abram. Abram itu bapak yang tinggi. Waktu dia ada di daerah asalnya, dia ada dari Ur Kasdim kan. Tapi waktu kemudian diubah menjadi bapak semua orang percaya karena dia harus menantikan, bayangkan, janji Tuhan selama 25 tahun. Ya kan? Yaitu anak perjanjian namanya Ishak. Dikasih janji waktu dia usia 75 tahun. Tapi dapatnya waktu dia usia 100 tahun. Ya Sarah itu udah usia 90 tahun, bayangkan. Udah mati haid, sudah kering, bayangkan. Tapi kemudian Tuhan tetap menggenapi janjinya. Makanya kita belajar ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-8, ya sampai mungkin ayat yang ke-11, coba kita lihat ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang dibangun, yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun
usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, Bapak Ibu ya. Amin buat firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini ternyata Abraham itu pakai imannya karena pengenalan akan Tuhan buat apa? Yang pertama adalah dia pakai imannya untuk mentaati kehendak Tuhan. Walaupun dia tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, waktu Tuhan berkata, Abraham kamu pergi dari rumah bapakmu dan ibumu ke negeri yang aku janjikan. Dia belum tahu negeri itu seperti apa. Nah, iman itu karena dia kenal Tuhan, dipakai untuk begitu. Sayang ya, sekarang orang pakai imannya untuk apa? Oh, saya beriman supaya mobil saya makin baru. Saya beriman supaya rumah saya makin lebar, makin luas. Iman bukan dipakai untuk begitu, Bapak Ibu. Itu bonus saja. Jadi kalau Bapak Ibu Tuhan kasih bonus misalnya rumah atau fasilitas, itu bonus dari Tuhan. Tapi iman dipakai untuk apa? Mentaati kehendak Tuhan. Walaupun ke depannya kita belum ngerti apa yang akan terjadi. Tapi yang berikutnya lagi begini. Iman dipakai untuk tidak merasa memiliki apapun. Bapak Ibu, Tuhan janjikan Abraham tanah Kanaan. Dia sudah ada di sana. Tapi Alkitab berkata, dia tinggal di kemah. Kemah itu kan bangunan yang tidak permanen. Yang gampang dibongkar, gampang dipasang. Bahkan dikatakan tadi di ayat-ayat yang kita baca, ia tinggal di situ seperti orang asing. Dia tidak merasa memiliki. Saya tahu Bapak Ibu, untuk kita tidak merasa memiliki yang Tuhan percayakan pada kita, itu butuh pengenalan akan Tuhan. Seringkali kan ada orang begini, wah saya memiliki semuanya, memiliki waktu, memiliki kehidupan, kan pekerjaan ini milik saya, kan pelayanan ini milik saya. Enggak, semua itu milik Tuhan. Nah, butuh iman untuk tidak merasa memiliki apapun. Supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap tulus dalam kehidupan. Ya, saya belajar dalam kehidupan saya, Bapak Ibu ya, untuk tetap memiliki hati seperti ini. Saya yakin Pastor Totong pun, Pastor Budianto Totong akan setuju dengan bahwa begini. Iya, kita butuh iman untuk begini, tetap melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Bahkan begini, dia juga pakai imannya untuk apa, Bapak Ibu? Mempersiapkan generasi berikutnya. Ya kan? Alkitab tadi katakan, walaupun usianya sudah tua, ya walaupun dia sudah mati pucuk, Alkitab berkata, tapi imannya tetap melahirkan generasi berikutnya. Jadi jemaat yang ada di GBI Rayon 1H ini, yuk bangun kembali iman yang dasarnya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah ini, dasar yang harus kita bangun terus kuatkan di situ adalah hati yang tulus. Kalau Bapak Ibu baca tadi di Mazmur pasal yang ke-11 tadi, ayat yang kedua Alkitab berkata begini, orang yang tulus hati itu lagi akan dipanah di tempat gelap. Ya, saya tahu begini Bapak Ibu ya, kita sekarang ada di masa kegelapan yang begitu luar biasa. Ya, 2 Timotius 3 berkata begini, kita ada di masa yang sangat sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, memberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli satu dengan yang lain. Bayangkan, saya kalau lihat sekarang ya, orang saling ribut, ya bahkan lewat medsos, bayangkan. Ya saya prihatin juga, sampai ada beberapa orang Kristen juga berdebat, hanya soal-soal ya doktrin, soal apa. Sampai saya berkata, ya janganlah ya, kita tetap harus fokus pada bagaimana hidup tetap bersatu sebagai the body of Christ kan, tubuh Kristus kan. Tapi betul, kita ada di masa yang tidak gampang. Cuman begini, Tuhan mau yang kedua adalah kita tetap punya hati yang tulus. Di tempat segelap kayak apapun, miliki hati yang tulus Bapak Ibu. Ini harus dibangun. Sebab kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, Daud itu dipilih karena begini, ya kan? Waktu kemudian Saul ditolak, ya Samuel sedih, tapi Tuhan berkata, Sam, sekarang kamu pergi ke rumahnya Isai yang ada di Bethlehem. Salah satu anaknya, aku sudah pilih dia menjadi raja. Ya, jadi sebelum Daud ditabiskan oleh Samuel secara seremonial kerajaan, Tuhan sudah anggap Daud itu raja. Karena memang hatinya hati seorang raja. Ya, makanya betul ya, Daud itu dipilih. Kalau secara kriteria manusia, ya nggak mungkin lah. Seperti saya ya, saya secara manusia sebetulnya nggak mungkin dipakai Tuhan. Oh iya, saya punya background lahir dari keluarga, papa mama saya bangkrut secara usaha. Ya 8 bersaudara, saya anak nomor 1. Adik saya ada 7 orang. Saya ada di satu kota kecil. Saya dulu pikir saya apa bisa jadi orang walaupun sudah orang. Oh iya, betul Bapak Ibu ya.
Ya kalau saya lihat diri saya mundur ke belakang sekian puluh tahun yang lalu, saya hanya bisa berkata, Tuhan itu luar biasa. Dia memang melihat hati. So begini, kalau kita lihat begitu anak-anaknya Isai satu persatu tampil. Misalnya Eliab, wah gagah kan. Orangnya gagah, tegap, tentaranya Saul, bayangkan. Tapi Tuhan berkata, Samuel saja sempat salah loh. Samuel berkata waktu lihat Eliab, wah ini dia. Ini perawakannya gagah, cocok ini jadi raja. Kan kita suka punya konsep begitu. Kriteria orang dilihatnya dari apa? Penampilan gagah, ya mentereng, tampan atau apa ya. Tapi betul begitu ditekan sedikit saja kadang goyah dalam kehidupan. Berapa banyak orang keren-keren ditekan satu titik stres dan kemudian gampang mengakhiri hidup. Tapi begini, semuanya nggak dipilih. Tuhan berkata, aku nggak lihat muka kok Sam, aku lihat hati. Ya, Bapak Ibu begitu kemudian Samuel tanya, ini semua? Oh enggak, masih ada. Tapi masih mengembalakan ya kambing domba, masih mengembalakan domba. Bayangkan Bapak Ibu, di acara yang besar itu Samuel kan waktu itu nabi terkenal. Kalau sekarang kayak hamba Tuhan lagi top, itu lagi ada acara. Daud tetap punya tanggung jawab. Orang yang punya hati yang benar itu, di tengah situasi kayak apapun, tetap tanggung jawab yang utama. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Daud itu mengembalakan berapa domba? Kita berkata 2 atau 3 domba. Nah saya ingatkan, saya yakin semua yang ada di Rayon 1H tahu kan, bahwa 2 atau 3 itu beda dengan 23 kan. Ya sampai saya bercanda, jangan-jangan 2,5 itu dombanya ya. 2 plus setengah domba. 2 atau 3 itu kan beda dengan 23. Tapi begini, Daud tetap taat loh. Sampai Alkitab berkata, panggil dia. Makanya betul, Tuhan itu manggil orang yang tidak lagi nganggur-nganggur. Dia panggil orang yang lagi sibuk. Yang sesuai kerjakan tugasnya dengan rajin. Tanpa ada yang melihat. Tidak perlu panggung. Tidak perlu sorot lampu. Makanya Daud itu belajar pertempuran di mana? Di alam kehidupan. Ya, di kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia menghadapi binatang buas. Saya yakin yang dia bunuh binatang-binatang itu lebih banyak daripada dombanya. Saya yakin kalau dia kemudian satu dombanya mati, saya pasti juga nggak apa-apa lah. Lebih penting anaknya daripada dombanya mati. Tapi Daud enggak, diambil tanggung jawab, bayangkan. Waktu dia datang, Alkitab berkata matanya kemerah-merahan, ya polos, matanya berbinar-binar, wajahnya kemerah-merahan maksudnya, polos begitu. Ya kemudian Tuhan berkata, Urapi Desem, itu dia yang memang aku pilih. Bapak Ibu, Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita. Ya kan? Oh ya. Sayangnya banyak orang kan itu yang tadi saya katakan. Kita ada di era narsisme. Ya, semua sekarang pengennya orang tahu yang kita lakukan. Bayangkan sampai saya ketawa. Orang masak telur ceplok saja. Dia posting di Instagram story supaya ribuan orang lihat loh, bayangkan. Ya kan? Orang jadikan apa? Facebook, kemudian Instagram itu menjadi kuil penyembahan di mana dia mau dipuja. Orang like, orang ngomong hebat. Wah, luar biasa. Kita ada di masa seperti itu. Tapi Tuhan lagi berkata sama kita begini, yuk kuatkan kembali yang ada di dalam. Kemurnian, purity. Saya beritahu Bapak Ibu, semua yang murni itu mahal. Mahal. Ya kan? Coba, Bapak Ibu kalau beli jus yang murni, betul-betul murni, itu mahal dibandingkan yang campuran. Ya, yang campuran ya lebih murah daripada yang kemurnian. Makanya cari orang yang murni sekarang langka. Saya tahu karena ini mahal harganya. Dan kemahalan itu selalu identik dengan apa? Kualitas kehidupan. Makanya Bapak Ibu yang ada di Rayon 1H, seringkali kan kita berkata, Tuhan penuhi aku dengan kemuliaan. What is the glory of God? Apa itu kemuliaan? Kemuliaan berasal dari kata asli kabod dan doksa. Kabod itu bahasa Ibrani, doksa itu bahasa Yunani. Itu same word, kata yang sama. Artinya apa? God quality, kualitasnya Tuhan. Di mana ada kualitas, di situ pasti ada apa? Durability, daya tahan yang kuat dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Semua yang tidak berkualitas itu tidak akan punya daya tahan yang hebat. Nah, saya katakan yuk jangan mainan lagi yang di sisi luar, kesan kan. Orang sekarang lebih suka kesan daripada isi, Bapak Ibu. Sampai saya bercanda begini, kalau makan lemper lebih suka makan daun pisangnya daripada ketannya. Kan lebih suka bungkusnya. Orang berkata yang penting bungkuslah. Ya enggak perlu yang isi. Enggak, Tuhan tetap fokus pada yang isi. Saya suka menggambarkan begini. Kenapa kapal tenggelam?
Ya, kenapa kapal tenggelam Bapak Ibu? Karena air yang di luarnya dia, air yang di luarnya kapal itu masuk ke dalam kapalnya. Coba kalau air tidak masuk ke dalam kapal, kapal tetap berlayar walaupun ada di atas air kan, di dalam air. Ya, kapal tidak akan tenggelam. Nah, hal-hal yang di luar kita itu banyak menenggelamkan kita. Ketakutan, kekhawatiran, cinta dunia, ambisi-ambisi yang jahat, ya, trik-trik dalam kehidupan yang licik, itu menenggelamkan. Karena Tuhan mau kita punya kekuatan yang ada di kedalaman. Ya, saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yosua pasal 9, itu ada satu suku Kanaan yang harusnya dimusnahkan. Tapi suku ini selamat. Suku ini namanya suku Hewi atau orang-orang Gibeon. Ya, awalnya mereka mengelabui Gideon. Ya, mengelabui Yosua. Karena berkata begini, kami ini dari negeri jauh, kami kekurangan. Padahal sebenarnya mereka dekat. Tuhan kan sudah perintahkan Yosua, musnahkan semua yang ada di Kanaan. Supaya tidak terjadi kawin campur, nanti jadi kenajisan terjadi. Tapi suku ini pintar Bapak Ibu. Karena begini, mereka dengar bahwa Tuhan menyertai Israel. Jadi tidak mungkin menang lawan mereka. Lebih baik mengadakan perjanjian. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya diterima. Tapi ketahuan. Nah, mereka tapi berkata, kami ini sungguh-sungguh. Bapak Ibu baca di Yosua pasal 9 ya. Itu sampai ayat berapa, 25 atau berapa nanti Bapak Ibu baca. Bapak Ibu yang luar biasa. Suku ini akhirnya diterima. Karena mereka punya hati yang tulus. Mau mengabdi. Kok Pak Rubin berkata begitu? Bapak Ibu tahu, kitab Yosua itu ditulis tahun 1450 sebelum Masehi. Ya. Nah, nanti di pembangunan Bait Allah yang kedua, Bait Allah pertama kan di era Salomo. Bait Allah yang kedua itu di eranya Ezra, Nehemia. Itu tahun berapa? 450 sebelum Masehi. Jadi 1000 tahun kemudian, itu orang-orang Gibeon masuk dalam daftar list pembangunan Bait Allah. Pekerjaan mereka apa? Mereka itu seperti kayak dikutuk dalam tanda petik oleh Yosua. Tapi Yosua tidak bisa membatalkan perjanjian. Mereka ini dipekerjakan untuk membelah kayu dan menyediakan air buat Bait Allah. Bapak Ibu tahu gambarannya, membelah kayu dan menyediakan air. Itu gambaran luar biasa. Yaitu tetap membuat api tetap menyala di Bait Allah dan kemudian pembersihan, pembasuhan. Itu 1000 tahun kemudian, keturunan-keturunannya Gibeon tetap punya ketulusan melakukan itu. Walaupun kelihatannya pekerjaannya remeh, tapi itu maknanya sangat dalam sekali. Itu ketulusan. Nah, saya tutup yang ketiga. Yang ketiga adalah begini. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua yang ada di Rayon 1H. Mari kita bangun pengertian begini. Kita ini adalah pengelola, kita bukan pemilik. Ya, jadi prinsip stewardship, ya, not ownership itu harus tetap kuat. Kita ini steward. Kita ini harus punya prinsip stewardship. Kita bukan owner. Kita bukan pemilik. Bapak Ibu, saya tutup dengan Matius pasal 25. Sebentar ya, kita coba lihat ayat 14. Saya sekian menit lagi akan selesai dengan sharing ini. Matius pasal yang ke-25. Bapak Ibu bisa lihat ayat 14. Ini perumpamaan tentang talenta ya. Alkitab berkata ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saya ingatkan ya, semua yang ada pada kita, waktu, kehidupan, keluarga, pelayanan, bisnis, itu kepercayaan dari Tuhan. Itu talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Masing-masing menurut tanggung jawabnya. Tapi saya ingatkan ayat 19. Nah ini dia. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu dan lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, ada hitungan dalam kehidupan. Makanya orang Kristen harus tahu, yang penting nanti di ujung kehidupan itu ada hitungan loh Bapak Ibu. Dengan apa yang Tuhan kita percayakan buat kita semua tentunya. Ya jadi begini, yuk kita sadar bahwa keluarga, pelayanan, bisnis, apa saja, itu kepercayaan dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan cara apa? Memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-29, ya, dari Matius 25 itu ayat yang ke-29, Bapak Ibu saya akan tutup dengan ini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bukan prinsip penjarahan. Kok yang punya diberi, yang tidak punya diambil? Enggak, bukan prinsip penjarahan ya. Yang punya apa? Yang punya tanggung jawab, yang punya kesetiaan. Makanya iman dan kesetiaan itu bersama-sama. Kan kata iman berasal dari kata pistis ya. Iman itu kata sifat pistis. Tapi kemudian kata kesetiaan itu kata pisteo, itu tindakan ya. Jadi pistis dan pisteo itu paralel. Iman adalah orang-orang yang setia, itu orang-orang yang beriman. Nah, Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu ya. Saya sadar begini, stres terberat itu apa? Stres terberat kalau orang merasa memiliki. Makanya begitu kehilangan itu, orang jadi stres. Coba kalau dokter berkata, umurmu nggak lama lagi loh. Wah, stres dia. Coba orang yang dia punya diambil. Stres itu karena merasa memiliki. Saya berdoa di GBI Rayon 1H ini. Yuk, kita ini hanya pengelola kok. Semua kepercayaan dari Tuhan. Beri yang terbaik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun. Lakukan sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Sebab dia selalu memberi yang terbaik buat hidup kita. Makanya betul. Kita banyak harus terus melekat sama Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Saya berdoa supaya basic daripada GBI Rayon 1H ini tetap kuat di masa yang tidak gampang. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 12, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bayangkan, jangankan ambruk, goncang saja tidak. Marilah kita beribadah dengan hormat dan tak api yang menghanguskan. Bapak Ibu semua yang ada di GBI Rayon 1H, kita akan melewati semua hal ini, menang bersama Tuhan. Karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Boleh gak Bapak Ibu taruh tangan di dada kita? I want pray for you all. Tuhan berkati orang-orang hamba-hambamu yang ada di GBI Rayon 1H. Pak Budianto Totong dengan keluarga, dengan semua diaken pengerja yang ada. Hari ini firman ini biar sungguh-sungguh termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih terus Tuhan yang menolong menopang kami. Kami mau membangun terus pondasi yang kokoh dalam kehidupan. Supaya di tengah semua badai yang terjadi, kami tetap kokoh tegak berdiri karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Firman ini kami praktekkan dengan kekuatan Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua katakan, amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menggerakkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kamu lebih dari pemenang.